Yo, halo guys, kembali lagi di channel Pantauan Kripto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto, dan kali ini ada yang cukup menarik ya, karena saya bahas Baby Dogecoin, token yang sudah lama tidak dilirik oleh para holdernya, bahkan para holdernya banyak yang kabur dari sini. Oke, mari kita bahas Baby Dogecoin ini yang sudah memang banyak orang melupakan Baby Doge ini, karena untuk Baby Doge ini sudah sideways untuk beberapa hari ini, cukup lama ya, bukan hari lagi, hitungannya beberapa bulan ya, sideways ya, sideways. Nah, kita bahas dulu di coin market cap. Untuk rankingnya itu di 233 di coin market cap. Untuk per hari ini harganya menyentuh di mana di kepala 1189 di globalnya. Untuk market capnya 136 juta dolar, untuk volume 4,4 juta dolar, dan volume perdagangan hanya turun 4% saja. Untuk sirkulasi supply yang di sini yang beredar 27% dan hanya 27%, belum ada perkembangan lagi untuk supply-nya. Mungkin kalau harganya naik sih ya naik, supply yang beredar bakal berkurang. Oke. Karena di situ banyak yang nampung ya. Karena untuk Baby Doge ini mungkin ada masalah dengan supply-nya, banyak yang meninggalkan token ini. Mari kita lihat untuk di mana untuk di BSC scan-nya. Untuk Baby Dogecoin sendiri, apakah transaksinya cukup lumayan kenceng ya, atau stabil? Yang dulu itu per detik, per menit itu ada. Nah, di sini untuk per menit ya, ini bukan per detik lagi, agak berkurang sih memang transaksinya itu. Untuk transaksinya itu hanya per menit ya, per menit itu ada 1212, tidak per detik, itu ada ya, tiap beberapa detik itu ada ya. Jadi ya dibilang wajar lah, walaupun ada penurunan transaksi, tapi hanya penurunannya sedikit ya untuk penurunan transaksinya. Oke, kita lihat di mana untuk holder. Oke, holder terus meningkat ya. Sekarang di 1,619 juta holder. Oke. Dan di sini untuk holder naiknya stabil banget sih ya. Tapi di sini ada di tanggal 27 sampai 28 ini ya, ini kan belum tutup bulan ya. Jadi ya kita lihat aja nanti ke depannya untuk bulan depan bagaimana. Ini cukup stabil sih untuk holdernya, naik walaupun sedikit-sedikit. Nah, kita langsung tutup aja ini. Ini perkembangan untuk Baby Doge sendiri cukup stabil, tidak ada penurunan, naik-naik sedikit ya untuk holdernya, tapi yang penurunan hanya transaksi aja, hanya penurunan sedikit per transaksinya. Kemarin tuh per tiap detik itu ada, beberapa detik itu ada transaksi. Sekarang hanya 1 menit hanya 1 transaksi, 2 transaksi, itu aja ya. Paling banyak cuma 4 kayak gitu. Oke, kita closing dulu ya guys. Di sini untuk market cap-nya kita langsung ke candle aja. Kita lihat di mana untuk di time frame. Kita lihat di time frame yang lebih besar dulu aja. Nah, kalau untuk di time frame mingguan ya. Kalau untuk di time frame mingguan, di sini untuk time frame mingguan itu ada di mana batas support yang cukup bottom banget tapi belum tersentuh, di mana di kepala berapa ini guys? Kok jadi gini sih? Kok jadi gini coy? Ini gimana ini? Ini gimana? Ini ngubahnya gimana sih? Lupa saya. Ya pokoknya titik support itu, loh, anjir nih. Bentar guys. Sorry. Padahal saya nggak ngotak-ngatik. Baby Doge. Sorry ya guys, untuk waktunya terganggu, tersita untuk beberapa menit ya.
ini gimana sih coy ngaturnya, bingung saya. Apa berubah ya? Enggak. Bener sih. Aduh, udahlah. Pokoknya ini untuk harga Baby Dots coin ya. Tadi di global itu di kepala tadi 11 ya. Ini sudah naik untuk 1,5%, ini di kepala 12. Kalau di sini itu untuk harganya di OKEK ya, itu di kepala 11 ya, kepala 1148 ya. Nah, di sini ada titik support yang cukup menarik guys. Titik support yang terakhir, pokoknya yang di area sini lah. Di area sini tuh titik support yang cukup kuat nantinya di time frame mingguan dan terakhir lah. Ini kalau jebol bahaya, tapi jangan sampai jebol ya. Ini di kepala 6 seperti yang kemarin saya bilang, itu di kepala 6 itu belum tersentuh, dimana untuk di time frame mingguan ya. Dan itu terreject di support terdekatnya di sini di kepala 9, atau kita jadikan 9 atau 10 plus 10 lah ya, kayak gitu. Oke, untuk di time frame mingguan seperti itu masih bertahan. Kalau untuk di stokastik sendiri di time frame mingguan ini sudah di bottom ya guys ya, dimana di untuk stokastik sudah di bawah, waktunya naik, berarti ada kesempatan untuk naik guys. Lihat, perhatikan baik-baik, ini untuk Baby Dots sudah sideways beberapa bulan, stokastik sudah mulai di bawah. Hati-hati nanti kalau untuk Baby Dots sendiri ada kenaikan harga ya. Saya bukan bermaksud untuk ngepom-pom koin ini ya. Ini kok ini token banyak yang tidak melirik dan meninggalkan token ini. Hati-hati, mungkin bisa dimanipulasi oleh whales ya. Karena ini mungkin whales ada kesempatan untuk akumulasi harganya. Dan harganya cukup kuat banget, tidak menambah zero, itu cukup kuat ya, itu cukup kuat saya katakan, sudah beberapa bulan kayak gitu. Dan kalau kita lihat di time frame daily sendiri, ini masih stabil di mana di bawah EMA 50 yang kemarin cukup breakout cukup lumayan kenceng, tapi terreject di mana untuk di sini ada batas garis merah ini di kepala 17 ya. Di kepala 17 ini adalah batas resisten cukup kuat karena beberapa kali terpantul di sini terreject ke bawah. Ini saya katakan cukup kuat sekali, dan di sini juga ada garis hitam yang cukup kuat. Garis hitam yang bukan paling bottom ya, bottomnya di sini. Ini garis hitam yang cukup kuat. Di sini kedua kalinya di sini terreject ke atas lagi. Dan ini saya katakan cukup kuat juga untuk garis hitam di sini ya, untuk supportnya ya, paling tidak kepala 10 atau 9 ya. Mempertahankan harganya tidak menambah zero lagi untuk Baby Dots. Nah, kalau untuk di time frame daily ini stokastik sudah di atas ya. Stokastik sudah di atas. Bisa saja untuk Baby Dots ini naik ataupun turun ya, tapi kalau stokastik sudah di atas berarti waktunya turun stokastiknya ya. Berarti harganya ada penurunan. Apakah akan testing lagi di mana area garis hitam ini di kepala 9 ataupun kepala 10 pas ya. Kita lihat aja nantinya bagaimana. Tapi kalau di sini untuk area demand ya, demand terdekat itu sudah dijebol ke bawah. Berarti ini support di sini sudah dijebol ke bawah, berarti di sini adalah area yang cukup penting garis hitam ini, apakah terjebol atau tidak, ataupun bisa testing lagi ke sini. Kalau mampu berarti bakal breakout ke atas, kalau tidak mampu bakal dimana untuk menambah zero dan langsung terjun bebas di kepala 6. Itu cukup lumayan jauh sekali untuk terjunnya ya, itu harap hati-hati. Tapi yang paling diperhatikan tadi adalah time frame mingguan, itu untuk mungkin jangka panjang juga bisa sih, itu ada kesempatan untuk naik ya. Kalau naik pasti banyak mungkin yang wah sudah cut loss, makanya paling enak itu scalping, nggak resikonya ya loss, kena
apa namanya, stop lossnya kena kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk di time frame daily. Kita lihat di time frame 2 jamnya ya guys. Di time frame 2 jam sendiri. Nah, di time frame 2 jam sendiri seperti ini stokastik. Wah, ini cukup lumayan sih. Kalau time frame 2 jam ada kesempatan untuk naik sedikit deh. Kalau saya lebih yakin di time frame daily sih bakal ada penurunan. Oke, kita lihat di mana untuk baby dots sendiri, di mana untuk baby dots ini bakal garis biru ini juga kuat sih kalau untuk di time frame kecil. Ya paling tidak ini baby dots masih bermain di mana area garis abu-abu ini ya. Dan untuk supportnya mempertahankan di area sini. Untuk baby dots seperti ini paling tidak di time frame yang lebih kecil yaitu breakout di area abu-abu ini. Karena di sini juga ada supply guys. Di mana area supply di area sini. Berarti abu-abu ini harus di breakout ke atas kalau mau harganya naik ya. Dan di sini juga ada supply lagi, apalagi di sini resisten terkuat ya. Itu mohon dicatat. Ini untuk di time frame yang kecil ya. Kita kembali sebelum kembali time frame yang besar, 1 jam dulu deh. Untuk di time frame 1 jam ini kalau kita lihat di mana untuk pergerakan seller belum terlalu agresif. Hanya di sini ada pergerakan seller yang cukup agresif ya. Entah panic selling ataupun yang trading panic selling atau ada yang buang barang. Tapi kalau saya lihat di sini bukan buang barang ya. Karena di sini harganya turun. Dan mungkin Bitcoin juga koreksi sih ya. Banyak yang panik langsung di cut loss ataupun langsung sell instan lah. Banyak yang panik. Kalau menurut saya seperti itu. Satu candle panjang ini panic selling. Ya namanya juga panik ya. Harganya langsung turun cukup lumayan. Dan harganya kembali normal lagi. Merangkak naik di area abu-abu. Ini adalah harga normal. Kalau saya bilang di sini untuk baby dot sendiri untuk harga normal yang sekarang ya, harga normal yang sekarang itu di area abu-abu ini. Ini adalah harga normalnya baby dots ya untuk saat ini ya. Berarti kalau turun ini berarti ada yang panic selling ataupun yang buang barang ya. Gitu. Nah, untuk di time frame 1 jam seperti itu, kita lihat di time frame daily lagi. Aduh, baby dots. Nah, kalau untuk baby dots sendiri di sini juga banyak candle-candle di mana menghasilkan shadow cukup panjang sekali. Ini adalah perang antara buyer dan seller. Ya, ada doji, ada yang lain-lain. Ini cukup lumayan ada peperangan juga. Nah, ini yang saya khawatirkan untuk baby dots ini bisa ngepam sewaktu-waktu. Karena kalau kita lihat nih ya, kita lihat di sini ini masih stabil di harga di range-nya itu dia 10 ya, kepala 10 sampai kepala 18. Itu awet banget beberapa hari kalau kita hitung dari sini. Dari sini aja deh ya. Ini 119 bar ya, 119 hari ya. 119 hari berarti sudah 3 bulan lebih ya, hampir 4 bulan sih. Berarti cukup lumayan panjang banget ya sideways-nya. Harap dicatat sih. Ini penentuan baby dots juga karena memang baby dots ini sewaktu-waktu bisa pump dan bisa dump ya. Mungkin paling tidak kalau dump ya area sini masih ada terkuat sih, tumpuan terkuat kepala 6 tuh. Dan kalau pump itu ya aduh banyak yang nyesel sih ya. Semoga aja mungkin buat kalian yang para trader atau scalpingan ini yang sudah pro, kasih masukan saya ya, atau kasih masukan teman-teman nanti di kolom komentar kayak gitu. Dan kalau untuk di time frame daily, oke, kita bahas ya. Kalau untuk di time frame daily itu mungkin targetnya ya di area sini guys. Ini ada di mana untuk area supply berkali-kali itu di sekitar kepala 16 ya, kepala 16-an lah. Itu adalah area supply-nya. Tapi di sini juga ada area resisten
di kepala 18, sekitar 18 ataupun 17 ya, kayak gitu. Ini adalah area yang cukup kuat nantinya untuk baby dots, dan kemungkinan bisa naik di area sini ya. Dan yang jadi pertanyaan, apakah bisa breakout dari area sini nantinya? Kalau bisa breakout berarti baby dots berhasil, bakal akan ngepam lagi, kemungkinan yang lebih jauh mungkin di area sini, berarti bisa 2 kali lipat ya. Bisa 2 kali lipat dari sini kalau dihitung dari sini ya, di resisten atau supply ini. Kalau dihitung dari sini itu sudah 3 kali lipat ya kalau nggak salah. Ya 3 kali lipat sih. Kalau dihitung dari sekarang itu bisa ngepump 3 kali lipat kayak gitu ya. Berarti bisa ngepump berapa persen nih? Kita bicara ngepumpnya ya, bukan dumpnya ya. Yang pasti kalau untuk dump kita masih ada di mana titik support terkuat di 0,6, kepala 6 lah kayak gitu. Ini bisa 230% untuk baby dot sendiri, misalkan ngepump ya, bisa 200% lah. Kita bulatkan 200% ya. Nah itu guys untuk ngepumpnya, dengan catatan bisa breakout di area resisten ini, karena ini area resisten cukup kuat sekali. Kalau misalnya bisa di breakout berarti auto ngacir, tapi kalau tidak kembali lagi ke bawah kayak gitu ya. Tapi paling tidak kalau bisa ambil dagingnya ya ambil dagingnya di area sini, itu sudah cukup lumayan cuan sih. Yang trading di exchanger ya, kalau di DEX mungkin ya fee-nya cukup lumayan mahal guys. Gitu, hanya berapa persen aja nanti profitnya. Oke. Nah itu dulu untuk baby dots yang mungkin bisa saya bahas. Harap dicatat, ini sudah sideways, sudah cukup lama ya. Harap ya akumulasi sendirilah, kalian bisa mengira-ngira nanti kapan masuknya ya. Kalau mungkin kurang bottom ya tunggu lebih bottomnya lagi aja kayak gitu. Sih. Tapi kalau lebih amannya ketika waktu breakout dan closing candle di sini ada tanda-tanda cukup lumayan valid ya, atau fix lah bakal naik lagi, langsung ambil posisi di area sini berarti sudah aman. Asal Bitcoin juga ada kenaikan harga, itu disupport sama Bitcoin juga. Nah, itu posisi yang paling aman kayak gitu. Tapi kalau di sini posisinya itu juga aman-aman saja kalau kalian siapkan stop loss di area sini. Oke, pokoknya di kepala 9 kalian siapkan stop loss lah. Soalnya nanti bisa jebol di area sini juga. Gitu, daripada nyantol stop lossnya di kepala 9 kayak gitu. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang baby dots coin. Bagi teman-teman silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Silahkan kasih kritik dan saran buat Sarah. Dan untuk yang trader pro koin micin, silahkan kalian kasih tahu saya ataupun teman-teman di kolom komentar agar ya kita bisa cuan bareng-bareng ya. Kalau saya sih, kalau saya nggak trading sih, bukan kita ya, biar kalian itu cuan bareng-bareng ya, bukan saya guys. Saya sudah lama tidak bermain ya. Walaupun kemarin juga sempat punya Shiba gitu, cuman hanya beberapa aset itu saya diamkan aja. Saya tidak mau lagi, kayaknya tidak mau lagi masuk di kripto kayak gitu. Masih menunggu kripto kedepannya seperti apa sih utilitasnya itu, karena untuk di real life itu belum terlalu berguna sih ya. Ada yang berguna sih sebenarnya, cuman belum terlalu kayak disahkan lah kayak gitu. Nah mungkin itu dulu mungkin yang bisa saya bahas untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.